Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Wong Awam. Untuk hari ini judulnya yaitu Tembang Ilining Urip. Ini bahasa Jawa ya. Nah, sebelum saya bahasa Indonesiakan, saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di video ini adalah dari apa yang pernah saya dengar dan dari apa yang pernah saya baca. Kembali kepada judulnya, Tembang Ilining Urip. Tembang itu lagu atau irama. Ilining itu aliran. Urip itu kehidupan. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, yaitu irama atau tembang atau lagu aliran kehidupan seorang manusia. Nah, apa yang saya maksudkan itu? Seorang manusia itu sebelum dilahirkan dia di dalam rahim ibunya, berarti dalam kandungan. Nah, itu dalam tembang ini juga disebut tembang mocopat. Di dalam mocopat ini, seorang yang masih dalam kandungan itu dimamakan, yaitu emas kumambang. Emas itu suatu yang berharga, kumambang itu mengambang, yaitu sesuatu yang berharga yang mengambang di dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan 10 hari. Setelah 9 bulan 10 hari, seorang manusia itu dilahirkan. Dilahirkan dalam tembang ini dinamakan mijil. Mijil itu keluar, dilahirkan. Nah, dilahirkan menjadi seorang bayi, lahir seorang bayi. Nah, setelah lahir tentu saja seorang manusia yang berupa bayi itu mengalami perkembangan. Nah, berkembang itu, lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tuanya? Karena masih bayi ini, maka orang tuanya disebut kinanti. Kinanti itu menitah, menggandeng, membimbing. Jadi anak bayi ini kalau sudah tumbuh itu sebaiknya orang tuanya bisa memberi bimbingan tentang akhlak, tentang apalah yang diperlukan oleh seorang anak kecil itu, ya, itu dibimbing. Setelah beberapa saat itu tumbuh lagi. Di dalam tembang itu disebut sinom. Sinom itu daun muda daripada daun asam Jawa, itu sinom. Jadi sinom itu anak muda, ya, anak muda yang mungkin kalau tadi yang masih di kinanti itu, kalau ini mungkin sudah akil balik lah, sinom. Nah, sinom ini juga sudah mempunyai sebaiknya yang dilakukan, misalnya mencari ilmu untuk dasar kehidupannya, ya, itu sinom.
Setelah Sinom itu Asmorodono. Waduh, ini anak muda tadi yang sudah akhir balik, sudah mungkin tingkat sekolah menengah atas atau sampai pada mahasiswa lah, itu Asmorodono, yaitu sedang jatuh cinta. Nah, apa yang sebaiknya ketika levelnya atau tingkatannya atau hidupnya sampai Asmorodono ini? Seseorang harus hati-hati ya, ketika jatuh cinta. Jangan sampai jatuh cinta itu berlebihan cintanya sehingga nanti ya merugikan dirinya sendiri ya. Itu Asmorodono itu harus hati-hati. Lalu setelah Asmorodono itu, nah, Gambuh, tembangnya disebut tembang Gambuh atau iramanya Gambuh atau lagunya Gambuh. Apa Gambuh itu? Gambuh itu adalah, ini pengertian saya waktu saya masih muda, itu ada pertunjukan di Jawa itu yaitu kuda lumping. Kuda lumping itu suatu saat ketika sudah menari itu tiba-tiba ada saja yang larinya kan baik, iramanya baik, riasannya baik gitu. Tiba-tiba saja ketika itu terus, kalau bahasa Jawa ndadi, bahasa Indonesianya mungkin kerasukan. Wah, jadi misalnya ngambil celengan itu seperti babi hutan itu anunya kuda lumpingnya itu, wah, kadang-kadang sudah mengamuk. Setelah itu ketika Asmorodono itu kan seperti itu, sudah kalau tidak bisa mengendalikan diri ya bisa seperti itu, bisa kerasukan. Lalu digambui, disembuhkan kerasukannya ini oleh pawangnya atau dukunnya. Ada yang ditiup telinganya, ada yang dibisikkan sesuatu, ada yang ditiup embun-embunnya atau digandeng. Bagimanalah caranya si pawang itu mengobati atau menyembuhkan ketika kuda lumping itu ada peraganya yang kerasukan. Seperti itu. Jadi Gambuh itu adalah ketika seseorang yang Asmorodono itu sampai kerasukan atau sebelumnya itu disembuhkan dengan Gambuh atau menikahkan dia, sehingga dia menjadi tenang, menjadi kembali seperti manusia biasa, tidak kerasukan lagi. Itu Gambuh, disembuhkan daripada kerasukan. Setelah Gambuh dinikahkan, lalu apa? Dandang gulo. Apa yang disebut dandang gulo? Dandang itu adalah tempat untuk menanak nasi, tapi isinya gula atau madu. Berarti setelah Gambuh, setelah menikah, kehidupan seorang manusia itu digambarkan atau diharapkan berisi madu atau berbulan madu, baik, senang, bahagia. Itu adalah dandang gulo, dandang yang isinya gula atau madu, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah, misalnya seperti itu. Setelah dandang gula itu durmo. Durmo itu berderma, karena kehidupannya sudah mapan, sudah bahagia. Beberapa saat putra-putranya mungkin sudah mapan juga, putra-putrinya. Orang ini berderma.
berbuat baik terhadap siapapun. Kalau dulu saya sampaikan, berbuat baik itu ada apanya ya, dalam bahasa Jawa, berbuat baik kepada orang yang sekasur, sedapur, sesumur. Sekasur itu mungkin keluarga, ya, sedapur itu mungkin sanak saudara, sesumur itu tetangga atau masyarakat. Jadi berbuat baik itu pada keluarga, kepada sanak saudara, kepada orang lain, tetangga atau masyarakat. Itu durmo, berderma untuk kebaikan orang lain. Selama kapan? Selama dia mampu berderma. Setelah itu lalu apa? Yaitu pangkur. Pangkur itu yaitu mungkur. Mungkur itu membelakangi atau ya berbalik atau meninggalkan, yaitu meninggalkan kehidupan duniawi. Jadi tidak lalu terus bertapa, tidak, tapi mindsetnya itu sudah tidak terlalu keduniawian, karena dia sudah dantang gula, sudah gambuh, berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lalu untuk orang lain yang sudah, lalu ini dia pangkur, mungkin lebih mementingkan yaitu kehidupan spiritual, misalnya seperti itu, walaupun tidak meninggalkan kehidupan duniawi secara keseluruhan lah. Jadi itu pangkur. Setelah pangkur, apa tembangnya atau mocopatnya itu? Yaitu megatruh. Megatruh itu ruhnya dipegat atau dilepaskan, atau mungkin yang dimaksud di sini adalah meninggal atau wafat. Setelah dia berderma, sudah berbuat baik terhadap sesamanya, terhadap orang lain, lalu meninggal dalam kehidupan hati yang sudah damai. Itu pangkur, lalu megatruh. Setelah megatruh, yang terakhir yaitu kehidupan dunianya berakhir dalam yaitu tembang pucung. Pucung itu pucung itu dibungkus kain kafan. Itu adat daripada ya orang-orang yang ini, adatnya ada yang dipocong, dijadikan pocong itu untuk dimakamkan. Itu akhir kehidupan dunianya. Lalu apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya, bahwa setiap level kehidupan itu, manusia itu ada sesuatu yang sebaiknya dilakukan, ya, seperti tadi ketika asmorodono, ketika jatuh cinta, jangan sampai berlebihan, sehingga kalau mungkin putus cinta tidak terlalu sedih, malah tidak, ya, jangan sampai stres atau putus asa lah, wajar saja, sehingga itu kita bisa menata hati kita, sehingga nanti kehidupan kita tidak terlalu bisa putus asa atau bisa patah hati yang sedalam-dalamnya, tidak. Karena kehidupan manusia itu ya seperti itu, yang sebaiknya kita lakukan, sebaiknya kita jalankan. Itulah tembang ilining urip, yaitu tembang mengenai aliran kehidupan seorang manusia sampai di dunia ini, terakhirnya sampai pucung atau
pocong itu ketika wafat. Saya kira untuk hari ini itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.